warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang isu-isu permasalahan keuangan pendidikan di Indonesia dan akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang isu keuangan pendidikan di Indonesia adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan seperti sumber dana yang terbatas, dana pendidikan yang terima dari pemerintah tidak merata, pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah tidak transparan, dan pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik. Kemudian ketimpangan pendidikan akibat ekonomi, gaji guru yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Saya akan menjelaskan tentang pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Di Indonesia, pendanaan pendidikan diatur dalam peraturan undang-undang. Salah satunya adalah peraturan pemerintah, disebut PP, dengan nomor 18 tahun 2022. Pendanaan pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dana dari pemerintah pusat dan daerah, kontribusi orang tua atau wali siswa, sumbangan masyarakat, alokasi dana, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Pada tahun 2024, anggaran pendidikan di Indonesia mencapai 660,8 triliun, atau 20% dari APBN 2024. Anggaran ini terbagi menjadi 3. 1. Belanja pemerintah pusat sebesar 237,3 triliun. 2. Transfer ke daerah sebesar 346,6 triliun. 3. Pembayaran investasi sebesar 77,0 triliun. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia diantaranya meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, pendekatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas PAUD, peningkatan akses pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap pendidikan. Baiklah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi biaya dan pembiayaan pendidikan di sekolah. Yang pertama ada kenaikan harga, yang kedua perubahan gaji guru, yang ketiga ada perubahan populasi dan kenaikan persentase anak di sekolah negeri, yang keempat meningkatnya standar pendidikan, yang kelima meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, yang kelima meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Baiklah, demikian untuk mengatasi isu keuangan pendidikan di Indonesia, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan investasi pendidikan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas guru, menanamkan pendidikan karakter, memperbaiki pengelolaan keuangan sekolah, membentuk dana abadi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.